Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan membawakan sebuah tema yang berjudul dengan pembelajaran Al-Quran dengan metode Dirosati. Oke, pembahasan pertama yakni pengertian metode Dirosati. Nah, dimaksud dengan metode Dirosati adalah metode pembelajaran Al-Quran yang menggunakan buku Dirosati, cara praktis belajar membaca Al-Quran yang telah diterbitkan oleh LP Ma'arif yang menekankan pada pendekatan keterampilan proses membaca Al-Quran secara cepat dan tepat dari segi makhrijul huruf dan tajwidnya, dengan panduan yang terdiri dari 6 jilid, yang disertai dengan buku tajwidnya. Lalu bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran Dirosati adalah sebuah pembelajaran Al-Quran yang diterbitkan oleh LP Ma'arif NU cabang Jember yang bertujuan untuk mencerdaskan umat Islam dalam membaca Al-Quran, yang lebih menekankan kepada pendekatan keterampilan membaca Al-Quran dari segi makhrijul huruf dan tajwidnya dengan menggunakan buku panduan yang telah ada. Tentang kelebihan metode Dirosati. Yang pertama, praktis, artinya langsung, tidak ada ejaan. Aba dibaca aba, bukan alif fathah a dan ba fathah ba. Dibaca pendek, jangan dibaca panjang. Yang kedua, sederhana, artinya kalimat yang dipakai menerangkan sederhana dan dapat dipahami. Cukup memperhatikan bentuk huruf saja, tidak menggunakan keterangan yang tertulis. Contohnya ba, dibaca ba. Yang ketiga, bertahap. Artinya pembelajaran diberikan secara bertahap. Disiplin atau pembelajaran yang diberikan sedikit demi sedikit, tidak menambah sebelum lancar. Yang keempat, merangsang untuk saling berpacu. Artinya dalam pembelajaran akan dilakukan kenaikan jilid, sehingga santri yang tertinggal akan malu dengan teman kelasnya sendiri. Yang kelima yaitu tidak menuntun untuk membaca. Artinya seorang guru tidak perlu menuntun dalam membaca, cukup menjelaskan dan membaca berulang-ulang pokok pembahasan tiap babnya. Yang kelima yaitu waspada terhadap bacaan yang salah. Artinya seorang guru jangan membiasakan diam ketika santri membaca salah di hadapannya, karena santri mengira bahwa bacaan yang salah itu benar, sehingga guru dituntut waspada dalam pembelajaran ini. Yang terakhir yaitu drill. Metode ini memiliki arti ala bisa karena biasa. Metode ini adalah pelajaran hafalan-hafalan, dengan harapan biarpun tidak menghafal di rumah, akan hafal sendiri dengan metode drill ini. Yang satu kurang terpadu karena adanya keterpisahan antara bab pegangan yang menerangkan tentang acuan ajar dan acuan belajar. Yang kedua yaitu menyita banyak waktu karena dibutuhkan ketelatenan dan kesiapan dari seorang guru dalam menerapkan metode ini. Yang ketiga yaitu kesulitan bagi peserta didik. Mengapa demikian? Karena karakteristik anak berbeda-beda, membuat pemahaman akan tanda baca dan hukum bacaan yang setiap pemberhentiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Umalanuha, NIM T 2018-1244. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sejarah metode Dirosati dan penerapan metode Dirosati. Sejarah metode Dirosati menurut K. Sirojul Munir. Sejarah penulisan dan penyusunan metode Dirosati ini diawali dari adanya permintaan dan dorongan teman-teman masyarakat Islam
untuk menyusun buku cara membaca dan menulis Al-Quran secara praktis dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam. Ditambah lagi dengan kesediaan salah satu organisasi masyarakat Islam yang menjadi peluang gerak oleh Qiraati NU lah organisasi tersebut, sehingga NU meminta LP Ma'arif membuat sebuah buku tersebut. Akan tetapi permintaan tersebut masih dilimpahkan kepada Syuriah NU, yakni Kiai Haji Khotib Umar. Kemudian beliau membentuk tim khusus yang bertugas membuat buku metode Al-Quran tersebut. Tim khusus tersebut diberi nama Mabin, Majelis Pembina, yang dimotori oleh K. Sirojul Munir, PP Al-Raudhah Jenggawah, dan didampingi oleh beberapa tim yang sangat profesional dalam bidang ilmu Al-Quran, antara lain Kiai Haji Barullah Aziz, PP Miftahul Ulum Ajung, K. Junaidi Al-Hafs, PP Al-Hikmah Wuluhan, dan bisa menerbitkan sebuah buku yang terdiri dari 6 jilid, kemudian diberi judul Dirosati. Penerapan metode Dirosati membicarakan perihal penerapan sebuah metode dalam pembelajaran. Dan penerapan metode Dirosati ini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama materi, yang kedua metode, kemudian yang ketiga prinsip-prinsip metode Dirosati. Langsung saja, yang pertama yaitu materi. Dalam penerapannya, metode Dirosati yang memiliki pembagian dalam setiap jenjangnya atau dikenal dengan istilah jilid 1 dan seterusnya, memiliki materi ajar yang berbeda-beda. Di antaranya adalah yang pertama jilid 1. Dalam jilid 1 ini, santri akan dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah, dimulai dari yang terpisah-pisah, bersambung, sampai kepada yang berharokat dan tidak. Kemudian jilid kedua, dalam jilid kedua ini santri akan berlanjut dikenalkan dengan huruf hijaiyah yang berharokat, fathatain, kasrotain, mat, sukun, dan angka Arab. Kemudian di jilid 3, dalam jilid 3 santri akan dikenalkan dengan bacaan mat tabi'i, dan sebelum diajarkan pada jilid 2 dikenalkan pada bacaan-bacaan huruf yang dimatikan sehingga tahu huruf yang berharokat sukun serta tahu cara membacanya. Dan santri akan dikenalkan pada makhrajul huruf. Kemudian jilid keempat, santri akan dikenalkan dengan bacaan-bacaan seperti mat wajib, mutasil atau mat jaiz, mufasil, bacaan gunnah, dan hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian jilid 5, santri akan dikenalkan dengan bacaan-bacaan, yakni bacaan idgham bigunah, ikhfa, syafawi, izhar syafawi, waqaf, mat arid, lisukun, dan mat liwat. Kemudian di jilid 6, santri akan dikenalkan dengan istilah gharib, yakni berisi tentang pembelajaran bacaan-bacaan yang sulit yang langsung diajarkan kepada santri, yang meliputi cara membaca ana al panjang dibaca pendek serta bacaan-bacaan imalah. Kemudian yang ketujuh, pembelajaran tajwid. Pelajaran tajwid ini diberikan kepada santri agar berguna untuk mengetahui bacaan-bacaan yang semestinya dibaca panjang, samar, dan lain-lain. Selain materi pokok berupa materi pembelajaran Al-Quran, metode Dirosati ini juga ditunjang dengan materi pendamping yang berupa hafalan doa harian, hafalan surat-surat pendek, dan hafalan bacaan-bacaan sholat. Kemudian yang kedua yaitu metode. Dalam metodenya, metode Dirosati ini sepertilah halnya materi yang merupakan sebuah inti yang akan diajarkan pada santri. Metode Dirosati juga menggunakan beberapa metode guna menunjang penyampaian materi secara maksimal. Di antaranya adalah yang pertama, individual atau private
adalah mengajar dengan memberikan materi pelajaran per santri sesuai dengan kemampuannya menerima materi pelajaran. Metode ini dilakukan agar jumlah lokal atau ustadz tidak mencukupi, dan jika jilid santri berbeda-beda yang bercampur atau heterogen. Kemudian yang kedua, klasikal atau individual adalah pemberian materi kepada santri secara massal kepada sejumlah santri dalam satu kelompok atau kelas. Metode ini dilakukan untuk menyampaikan materi kepada santri secara garis besar sebagai prinsip dasar, memberi motivasi dan minat perhatian santri untuk belajar. Metode ini dilakukan dengan cara membagi waktu sebagai untuk klasikal dan sebagian untuk individu, dan metode ini dapat diterapkan jika dalam satu kelas hanya satu macam buku dirosati atau tidak yang heterogen. Kemudian yang ketiga, klasikal baca simak adalah mengajarkan membaca dan menyimak bacaan Al-Quran orang lain, yaitu metode ini dilakukan dengan dua cara, yakni membaca bersama-sama dan bergantian, dan juga membaca secara individu atau kelompok santri yang lain menyimak. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip metode dirosati. Dalam usaha mencapai keefektifan dan keefisienan dalam pembelajaran, metode dirosati memiliki beberapa prinsip yang hendaknya dipegang dan dijadikan pijakan baik dari ustadz maupun ustazah, serta penanaman prinsip kepada para santri. Di antara prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, prinsip yang harus dipegang ustadz atau ustazah, yaitu tidak boleh menuntun. Dalam penerapannya, seorang ustadz atau ustazah hanya menerapkan pokok pelajarannya saja, memberi contoh yang benar, menyuruh santri membaca sesuai dengan contoh, menegur bacaan yang salah, menunjukkan dan memberikan pengarahan seharusnya bacaan yang benar. Kemudian teliti, waspada, dan tegas. Dalam penerapannya, seorang ustadz maupun ustazah harus teliti dalam memberikan contoh atau menyimak santri membaca. Jangan sampai ada kesalahan kecil. Waspada dalam memberikan contoh dan menyimak santri yang benar-benar diperhatikan. Dan tegas dalam memberikan penilaian. Ketika memberikan penilaian, menaikkan hafalan atau jilid tidak boleh ragu ataupun segan, harus menilai secara objektif. Kemudian prinsip yang harus dipegang santri, yakni CBSA plus M, cara belajar siswa aktif dan mandiri. Semua santri dituntut untuk aktif, konsentrasi, dan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya tentang membaca Al-Quran. Sedangkan ustazah maupun ustadz sebagai pembimbing, motivator, dan evaluator. Akan tetapi dalam CBSA ini tidak hanya santri yang dituntut aktif, melainkan ustadz dan ustazahnya juga dituntut aktif dalam membimbing para santrinya. Kemudian LCTB, lancar, cepat, tepat, dan benar. Lancar artinya bacaan tidak ada yang diulang-ulang. Cepat artinya bacaan tidak ada yang putus-putus atau mengeja. Kemudian tepat artinya dapat membunyikan sesuai dengan bacaan dan dapat membedakan antara bacaan yang satu dengan yang lainnya. Dan benar artinya bacaan sesuai dengan hukum bacaan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.